Ini kasus yang apa nih Pak? Ini kita rilis kasus yang ditangani oleh unit PPA, masalah cabul dan melarikan anak di bawah umur. Untuk yang cabul sudah beberapa kemarin ya, minggu kemarin. Untuk yang cabul ada yang kita tangkap tanggal 25 Juli LP-nya, ada yang 3 Agustus. Terus kemudian yang barusan ini. Yang barusan yang tadi malam itu adalah melarikan anak di bawah umur. Nanti yang tulis Pak Kasat ya. Ya. Saya hanya mendampingi, jadi yang biar tahu kronologisnya Pak Kasat, biarkan. Silakan Pak Kasat. Izin Pak, sebelum dipotong, lo bisa jangan pakai peci apa itu Pak? Nanti Oh, Iya nanti, ya itu yang merusak tuh. Oh iya. Itu jangan mau yang ini. Kesannya nanti salah satu agama nanti. sudah terlanjur dipotong belum? Enggak, nanti dibuang aja tuh. Lagi ya? Diulang lagi. Siapa yang masuk? Enak aja Pak. Terima kasih Bang Tum. Lupa itu. Jadi dapat kami jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres kita AKBP Purwanto yang sudah berdinas kurang lebih 3 bulan. Jadi selama kepemimpinan beliau kami jelaskan ada 4 kasus di mana antara lain ada 3 tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur dan ada 1 kasus yang barusan tadi malam kita tangkap itu tindak pidana melarikan anak di bawah umur. Namun kita juga melakukan pengembangan karena bisa jadi ada tindak pidana persetubuhan di dalamnya. Untuk hasilnya mungkin yang barusan tadi malam, baru hari ini kita ambilkan visum terhadap korban perempuannya. Jadi dapat saya jelaskan di mana ada 4 kasus ini pada tanggal 25 Juli 2022 itu dengan tersangka inisial HM. HM bisa angkat tangan? HM ya. Jadi HM ini kita lakukan penangkapan pada tanggal 29 Agustus 2022 di mana LP-nya tanggal 25 Juli 2022. Kemudian untuk inisial SF bisa angkat tangan. Kalau SF ini kita amankan juga pada tanggal 29 Agustus 2022 di mana LP-nya itu terbit pada tanggal 3 Agustus 2022. Kemudian untuk tersangka AA ini dia TKP-nya sama Pak Kanit? Berbeda Pak. Oh berbeda ya? Kalau yang AA ini kita tangkap di tanggal 29 Agustus 2022 juga. Dia LP-nya pada tanggal 3 Agustus. Dan kemudian yang untuk tersangka AYD yang tadi malam, untuk yang AYD ini kita tangkap tadi malam sekira tanggal 16 Oktober pukul 8 malam, di mana LP-nya dibuat 17 September 2022. Jadi dalam hal ini Polres Sawalunto di bawah kepemimpinan Bapak AKBP Purwanto, jadi kami berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana cabul dengan 3 orang tersangka, kemudian 1 kasus melarikan anak di bawah umur. Namun sudah kemungkinan kami akan kembangkan, kita lakukan visum terhadap korban. Apabila terbukti tentu kita terapkan pasal tindak pidana persetubuhan di bawah umurnya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Cukup? Sebentar Pak. Terkait dengan kasus yang 3 Pak. Itu lokusnya di mana terus? Yang satu lagi yang partai sendirian itu lokusnya di mana Pak? Oh iya, oke. Kalau yang untuk tersangka inisial HM angkat tangan?
HM itu TKP-nya lokusnya di Dusun Luwak Badai, Indah, Desa Kupang Utara, Sikabo, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto. Kemudian yang untuk inisial SF angkat tangan. Itu lokusnya di rumah pelapor yang berada di Kecamatan Merangin, Kota Sawalunto. Kemudian untuk yang AA angkat tangan, lokusnya itu berada di pinggir jalan di dekat kawasan wisata Puncak Cemara, Kelurahan Saringan, Kecamatan Merangin, Kota Sawalunto. Untuk pelaku yang baru ketangkap itu di bawah umur atau sudah dewasa nih Pak pelakunya? Pelakunya bukan tersangka ya? Bukan korbannya? Ya, bukan. Pelaku bukan di bawah umur ya Pak? Pelaku dia dewasa. Oke. Sudah di atas 18 tahun. Ancaman hukumannya Pak dari kedua peristiwa ini? Kalau ancaman yang untuk yang tadi malam ya? Ya, yang 3 satu, yang 1 malam. Iya. Jadi yang untuk yang cabul, yang untuk inisial HM itu kami terapkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto peraturan pemerintah pengganti nomor 1 tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang RI 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Untuk inisial SF unjuk tangan itu kami terapkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya juga paling lama 15 tahun. Kemudian untuk inisial AA yang pojok kiri, AA juga sama, kita terapkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancaman hukumannya paling lama juga 15 tahun. Kemudian untuk tersangka AYD kita terapkan pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti nomor 1 tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancaman paling lama 7 tahun. Nah, ini yang untuk melahirkan anaknya. Apabila nanti visumnya keluar, tentu kita terapkan persetujuannya Pak ya, yang ancaman pidananya 15 tahun. Terakhir Pak, apakah korbannya masih depresi Pak atau ada penanganan khusus terhadap korban? Sebagaimana kita ketahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, di mana di sini tentu yang dikedepankan itu dinas sosial tim TP2A ya Pak. Nah, jadi setiap untuk korban itu untuk trauma healingnya mungkin nanti dinas sosial yang melakukan pendekatan ataupun melakukan trauma healing. Terima kasih. Selalu laksanakan pengawasan melekat mulai dari berangkat mungkin sekolah ataupun bermain sampai pulang, kemudian bisa ditanyakan kemana saja untuk antisipasi ya, untuk antisipasi kita saling menjaga, kita saling mengawasi, dan apabila memang ada hal-hal yang mencurigakan silakan segera melapor ke pihak kepolisian. Kemudian terkait dengan masalah penipuan online, saya harapkan masyarakat lebih waspada ya, karena sekarang yang kita buktikan sekarang sudah melakukan lintas provinsi bisa dibilang ya, pelakunya dari Sumatera Utara, korbannya dari Sawalunto. Untuk itu saya mengimbau untuk lebih bijak kembali untuk melakukan postingan di media sosial. Mungkin salah satu saja yang buat dari saya. Ada baru setahun ya,
Baru setahun? Baru setahun? Kenal di mana? Di tempat? Wisata mana? Di mana? Mudik, Lurah. Oh, terus kamu apain aja tuh korban? Dinikahi, Pak. Dinikahi? Dinikahi di mana? Di Riau, Pak. Di Riau. Nikah apa itu? Nikah siri. Nikah siri. Berarti ada penghulunya? Ya, Pak. Oh, itu ya. Terus berarti sudah melakukan ini lebih jauh, hubungan lebih jauh. Sudah? Sudah hubungan sama istri itu sudah? Iya, Pak. Oke. Terus ini Pak siapa nih? Ini salah ya? Hah? Pak H? Oh. Umur berapa Pak? Berapa? 60 tahun. Korbannya umur berapa? Saya dituduh, Pak. Hah? Saya dituduh melakukan cabul terhadap anak seorang ibu. Saya tidak melakukan, Pak. Oh gitu. Demi Allah, saya bersumpah, Pak. Demi Allah, bukan silanya saya menduakan Allah, enggak, Pak. Saya bersumpah. Bersentuhan kulit pun saya dengan anak yang tidak pernah, Pak. Nanti bisa dibuktikan di Saya akan membuktikan di ya? pengadilan, Pak. Oke. Kalau di sini saya tidak mau berdebat terlalu Iya. banyak. Oke, ya. Karena kita hanya berduga untuk menindaklanjuti Betul, Pak. laporan dari korban. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Oke. Ini siapa? SF. Umur berapa? 19. 19 tahun ya. Korbanmu umur berapa? 14 tahun. Kenal di mana? Di WA. Di WA. Orang mana? Saya, Pak. Korbannya orang mana? Tetangga? Enggak. Kamu orang mana? Hah? Mudik air. Dari mudik air. Udah lama kenal? Berapa ini? Berapa bulan? Berapa tahun? 2 bulan. Baru 2 bulan. Terus kamu apain korban? Megang. Megang aja. Saya Yang lain-lain nggak ada. Kamu pegang aja. Oh, cium. Oke. Ini? Pak. Ah. Oh. Kenal korban di mana? Di acara udah penting, Pak. Udah lumping. Ya, Sudah lama? 5 bulanan, Pak. 5 bulan. Iya, Pak. berapa orang korbannya Pak? Berapa orang? 1, Pak. 1. Iya, Pak. Dampak dong. Enggak, Pak. 1. 1, Pak. Benar. Benar, Pak. Umur berapa? Umur 14 tahun, Pak. 14 tahun. Iya, Pak. Kamu apain? Cuma mencium bibir, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Oke. Oke Pak. Ya. Siap Pak.